Kenalkan, nama saya Christian Ferry dari kelas A1 Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul terbentuknya negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi, mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah negara Inggris. Prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahan. Teori yang kedua, teori hukum alam. Terjadinya negara karena suatu yang alamiah. Terjadinya merupakan teori hukum alam. Teori ini menyatakan jika hukum alam tidak dibuat negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Alasan karena secara hukum, alam manusia haruslah saling hidup, berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami manusia adalah makhluk hidup sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Teori yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut. Hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat, karena rakyat menentukan pemimpin serta wakil rakyat. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Teori yang keempat, teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalkannya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Jika negara dapat mengatur tidak tunduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuat untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Sekian dari saya. Terima kasih.